Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Abdul Aziz Gus saking Jombang. Pertanyaannya singkat mawon. La ilaha illallah la ilaha illa ana niku terosi setunggal Gus. Tapi setelah turun ke dunia menjadi la ilaha illa ana, ananya menjadi 3 Gus. Maksudipun pripun? Mengaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia itu dihadapkan beberapa hal. Ada yang fakir, kekurangan, ada yang kaya berlebihan, ada yang sakit, ada juga yang sehat. Di antara beberapa hal tersebut, mana yang terbaik miturut Anda yang masih diproses Allah di dalam khalwat suluk untuk bertemu Allah? Sing lor gak muni dadi senting. Salon sing lor gak muni dadi senting. Cara wong melaku ngono sikil situ angkle. Sing ndukur kaya gak muni. Operator, berkenaan dengan hal itu, Syekh di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam makalah 110, sing lor gak muni Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam makalah 110, salone lor gak muni. Sing dukur wikaya iki mulai. Sapa sih operator iki? Hah? Nek gak paham belajar nang aku. Pun gedekno titik sing lor. Pun ya masuk. Khairu awqatika
ngene nek gak di seplak yo jegideg kae. Utawi bagus-baguse waktu ira si Salik jenengan kali kula ruhaniyah dalam keadaan proses khalwat. Khairu auqatika utawi bagus-baguse piro-piro waktu ira. Mana waktu yang terbaik untuk Anda ketika saat Anda ini diproses di dalam khalwat? Yaiku waktun siji waktu tashadu kang ningali sira fihi ing dalam waktu apa wujuda faqatika ing wujude fakir ira. Waktu yang terbaik untuk Anda ketika saat Anda dalam rangka menjalankan perjalanan fitrah, tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah, sing api awakmu iku dalam keadaan melarat. Api. Posisi jasmaniahmu itu diletakkan Allah dalam keadaan fakir. Iki jan paling wapi. Daripada Anda masih bergelimpangan berlebihan dengan duniawiyah. Mengapa demikian? Karena lebih mudah hatimu merasa makhluk, menetapkan sifat hakikati makhluk fakir di dalam kondisi fisik Anda memang fakir, daripada kondisi Anda sugih hatimu merasa fakir, hambane iku susah. Lebih mudah Anda merasa fakir kalau toh memang dohiri fakir. Maka kadang-kadang ada yang berkata begini, tapi tak jar, gue nek wis paham lah gak ngomong. Ngeten. Gus piye isoke kula fokus dikir, lah wong gak duwe apa-apa. Mangan serba kekurangan. Gimana bisanya khalwat dengan istiqomah? Persoalan kebutuhan duniawiyah masih serba kurang. Ada yang berkata seperti itu. Oh, berarti awakmu durung ngerti makalah 110 110. Mengapa ini waktu yang terbaik? Karena itu lebih mudah Anda merasa fakir hambane disebabkan dohiri memang fakir, daripada batin sampai merasa fakir dohiri suki, lebih kesulitan ini. Lebih kesulitan mana? Lebih berat bagi kita yang masih diproses Allah sebagai si salik untuk suluk menuju wusul Allah. Miturut makalah ini, panjenengan sing melarat utangi akeh alias fakir, alhamdulillah.
Wis gak nyantol teori sampean Kang. Gak nyantol ya kono, metu ora usah ngaji. Ngoten malah bingung jenengan. Kali kula niki nek wis ngertos prosesi malah wis yaiku waktun tashadu fihi wujuda faqatika. Waktu yang terbaik adalah waktu di mana Anda dengan mudah ningali atau bersaksi menetapkan sifat hakikat hamba terhadap diri hamba, yaitu fakir. Wa turaddu fihi ila wujudi dzillati. Lan gampange jenengan kembali terhadap sifat hakikat hamba adalah dzillah. Apa? Ino. Atau boleh dikatakan rendah. Atau boleh dikatakan terhina. Itu kan asli hakikat sifat kita sebagai makhluk. Di depan masyarakat berhubung jenengan iki wong sing paling melarat, ikut yasinan, anggotanya 200. Lah jenengan kegolong orang yang tidak punya. Kasih makanan cukup telo setugel. Jarung keimangan ndok iku dipecah jadi papat. Siji dipecah jadi papat. Katanya orang-orang yang biasanya ikut meklason wis opo-opo. Gak usah teko. Makane cuman ikannya iku helm separuh dipecah maneh. Tapi coba nanggone si A itu wong sugih, mohon maaf, bontotane Pak Bu, gak terima kersekan, timbo. Si B malah luwih nemen, bak, lebih gede. Jelas sing teko lebih banyak. Karena dapatnya bleng. Apalagi di bawahnya kertas itu ada amplopnya. Ayo sing gak semangat teko. Masih duwe penyakit encok mawon mesti teko. Namanya klason. Nek ketemu itu kok gak teko cak, iya repot. Setron sing akeh dik wingi iku wis macam-macam alasane, Pak. Dan itu terbiasa dan sering terjadi di tengah masyarakat. Makanya berbahagialah kau kalau diino, diasorke, digoblok-goblokke, ya dah, dimiskinke, miturut imet pandangan masyarakat. Karena Anda lebih mudah untuk menekan sifat nafsu dalam diri Anda itu nantinya. Tapi makalah ini jangan disimpulkan orang yang kaya mesti terpengaruh dengan kekayaannya sehingga tidak menetapkan hakikat sifat makhluk. Ndak, lihat aja. Anda yang sudah sampai kewusulan pada Allah, maka segala hal bentuk apapun kebiarin dunia tidak akan pernah bisa menghalangi kau terhadap pertemuan
pertemuan pada Allah. Tapi kalau bagi kita yang masih di proses solo, khalwat, belum bertemu, susah Pak. Ketika secara jasmani fakta kita sugih, punya jabatan, punya ilmu, punya pengaruh, ini lebih berat daripada sebaliknya. Oleh sebab itu, makalah ini memberikan satu kabar baik terhadap kita yang masih dalam perjalanan solo. Posisi jasmania kita ditetapkan dihadapkan Allah waktu-waktu yang terbaik seperti ini. Jangan malah gelisah, jangan malah susah, enggak. Justru berbahagialah kau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab kalau kita lihat apa sih sesungguhnya tujuan berkholwat itu, apa tujuannya? Secara ruhaniyah kau harus tinggalkan perkara-perkara sifat yang jadi sifat wajibnya Allah. Memiliki itu sifatnya Allah. Wujud sifatnya Allah. Alim sifatnya Allah. Kuat, kehendak, esa, keesaan, hayat, hidup. Itulah baju-baju Allah yang tidak boleh kita pakai sebagai manusia ini. Nah, disinilah Bapak Ibu letak mudahnya dikatakan waktu yang terbaik buat kita, di mana dengan mudah hatimu menetapkan sifat hakikat hamba terhadap hamba. Untuk itu makalah ini sebagai kabar baik bagi kita yang tadinya gelisah karena kemiskinan. Gelisah karena kita tidak punya pengaruh di tengah masyarakat. Kabar baik buat kita manakala kita itu di tengah masyarakat ikut diinokan, dicampakkan, dianggap sebagai sampah masyarakat. Berbahagialah kau. Sehingga mengapa para calon kekasih Allah, wali-wali Allah itu kok duliku malah, mohon maaf, diproses Allah untuk menjadi orang yang terino dengan cara gembel, ora tau atus, ambune tidak pernah mandi, baunya sampai 1 kilo nih. Apalagi Nabi siapa itu Ayub punya penyakit yang masyarakat itu jijik, akhirnya disuruh atau diusir, diungsikan. Ya. Bahkan ada sampai dia itu Allah melepaskan bajunya, gak kelamben balas. Ngaji yo gak gelem kelamben. Gak gelem dinesan koyok ngene iki. Sing jubahan jaket, kopiah miti. Ora gelem.
wis gundulan, klambi dicoplok, sarung dicoplok. Ada yang seperti itu. Allah memprosesnya untuk mencapai tingkatan yang paling luhur, yaitu rasa inone terhadap hamba. Mudah sekali. Akhirnya ombo nang dalan-dalan suwalan cekak tok. Lanang biasae. Ning wedok ya ono modele ngono kuwi. Suwalan tok, gak kelamben, gak kutangan. Kaya petinju. Nek ge mlaku akhirnya wong sak kampung mastani jenengan gen. Ya iku gara-gara ngaji nang Jaya Baru akibat. Yun sewu Pak, sapa sing gelem ngono asli nek miturut sifat manusia. Mboten enten sing gelem. Tapi apa jenengan iki bisa untuk menolak ketetapan Allah? Wah iso. Suka-suka Allah memproses jenengan. Ya semoga tidak diproses seperti itu untuk mencapai kewusul. Tapi saya katakan paling tidak para wali-wali Allah dulu sebelum menjadi kekasih atau walinya Allah, sampai dia itu menanggalkan seluruh apapun yang dianggap manusia itu menjadi pujaan. Dia tanggalkan. Semuanya sudah rei. Bojo dipek wong ya bahno. Anak dipek wong ya bahno. Biarkan. Ada yang seperti itu. Cuman kami hadir di tengah-tengah umat ini, sistemnya adalah sistem wasilu. Sistem di mana kita berangkat dari bawah ke atas, naik-naik sampailah tujuan. Artinya, ya sing kerja biasa kerja, ya budalo kerja. Yang sudah punya anak, punya istri, punya suami, ya udah sesuai dengan aturannya, haknya istri, haknya suami, ya udah dipenuhi semampu kita masing-masing. Di sela-sela itulah Allah dawuh wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, gunakan di sela-sela itu hatimu untuk selalu ingat aku. Ingat aku, Pak. Bahkan wa aqimis shalah lidzikri. Kau menjalankan sholat 5 waktu lidzikri semata-mata untuk ingat aku. Artinya, jikalau jenengan iki sholat kok ati lali nang Allah, itu bukan disebut sholat. Bu, sama sebut apa? Olahraga, apa piye terserah. Sebab ayatnya lidzikri, semata-mata untuk ingat padaku. Awalnya kan tulisannya kan Allah. Mari Allah huwa. Mari huwa anta. Mari anta ana. Aku. Jadi Allahnya sudah gak berlaku. Huwa yo gak berlaku. Anta gak berlaku. Yang berlaku tinggal ana. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan, jagalah sholat lidzikri semata-mata untuk mengingatku. Ana artinya aku. Berarti kalau siapapun kita,
waktu sholat kok gak ingat aku, maka itu bukan disebut sholat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Persoalan yang menjadikan ruwet lan geger lan sulitnya membuka hatiku sebab tutupnya hati terhadap Allah, penghalangnya itu susah dibuka, itu ya gara-gara kalau kita itu masih merampas, memegang, memakai bajunya Allah. Suge baju ini siapa? Allah. Menghilangkan iki lo wangel. Hati melepaskan rasa keakuan diri melarat sing sugih iku Allah, padahal nyatane fakta iki jenengan iku sugih donya, sugih bojo, sugih anak, sugih tumo. Dikongkon rasa melarat iku wangel Pak ning ati makhluke. Wangel. Karena memang faktane dohir iki sugih. Disuruh melepaskan rasa keakuan diri yang sugih, dikongkon ngelepas, disuruh melepas itu susah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh khairu auqatika, sak bagus-baguse piro-piro waktu iro iku adalah ketika saat iku Anda dalam keadaan fakir. Makanya jenengan kalau ngaji mulai babakan ilmu hakikat ini kok kedahuluan sugih, kedahuluan alim, kedahuluan punya jabatan. Angel. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sulit untuk mencapai kewusulan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Hanya satu, bisanya mudah Anda untuk mencapai kewusulan. Anda harus diuntal ikan nun. Berarti secara fisik Nabi Yunus tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan harta benda secara fisik. Nah, ikan nun kalau bahasa saya adalah kamar sendiri. Ikan nun. Ora usah metu-metu teko jero kamar. Wis sugih jenengan. Anak istri sampean tidak akan kelaparan karena jagane si akeh. Apa jagane Pak bahasa Indonesianya? Persediaan sudah banyak. Sudah. Sapa gunung sing dohiri sugih, sapa gunung sing dohiri ngalim, ilmu dohir. Wis cara mudah Anda untuk lepaskan keakuan diri dari baju-baju Allah tadi. Anda harus diproses jalan satu-satunya, diuntal ikan nun. Harus. Artinya Anda harus punya waktu untuk tidak keluar dari kamar. Harus terus kholwat di dalamnya. Entah berapa waktu yang harus kau lakukan. Kalau mengikuti Nabi Musa berarti 40 hari, 40 ya wis gak ketemu istri, ya wis gak ngentu. Loh apa bahasanya? Ya wis gak njaluk. Prai total.
Wis gak ketemu anak, gak temu teman, udah tinggalkan semuanya. Boleh, itu cara mudah Anda untuk sampai di situ. Karena posisi Anda sulit untuk lepaskan baju itu. Tapi bagi Anda sing kere, tahu kere? Ya sing malah warat pol. Ya utange ya gak mari-mari. Tiap hari sing dimakan iku ya gak ono. Dimakan besok, sekarang belum ada. Jadi sekali cari, ya sekali itu yang dimakan. Nah posisi yang seperti ini, jenengan jangan, udah kerja ya kerja. Lebih mudah jenengan nantinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan makalah ini khusus bagi Anda yang memang secara dohir itu faktanya fakir, mudah Anda itu untuk menetapkan sifat hakikat hamba fakir daripada yang kaya. Dan makalah ini juga berlaku bagi mereka yang kaya, yang belum sampai wusul pada Allah. Susah untuk melepaskan bajunya Allah kaya itu susah. Alim itu susah. Caranya biar mudah. Tinggalkan secara fisik apa yang kita rasa tadi. Apa baju yang kita pakai, bajunya Allah. Tinggalkan. Berarti harus masuk di dalam kamar. Nggak punya kamar, ya bikin leng. Leng ini lho Pak, apa? Leng bahasa Indonesia nih. Lubangan. Ya di dapur itu lubangono, ya. Tahu kamarmu lubangono. Wis ngerong iku nu. Kalah orang. Iya, tujuan itu pelepasan diri segala. Dan itu sangat mudah. Kecuali semua itu akan jadi mudah bagi jenengan yang sudah sampai di musyahadah. Posisi fakir jasate atau kaya jasate itu sudah tidak menjadi penghalang. Artinya gedeo kaya apa gebiarin dunya tidak akan menjadikan hatimu itu terhalang dengan gebiarnya. Yahjubuhum bi ilmihim sudah tidak, yahjubuhum bi amwalihim dunya ya tidak, yahjubuhum bi ibadatihim ahli ibadah ya juga tidak akan terpengaruh rumangsa luwih apik katimbang orang lain. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin makalah apa yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Monggo menawi wonten laki-laki loro, perempuan telu. Tak balik saniki. Assalamualaikum Gus. Nama saya Junisworo dari Mojokerto. Untuk mematikan diri, untuk yang sama kan juga harus dimatikan ya Gus ya? Gimana Pak? Gak jelas. Untuk mematikan diri, katanya mematikan diri sebelum mati. Salone sing lor unekno, gak krungu. Belas lho sing lor iki. Dadi nyenting kupinge. Nggih, Pak? Ya. Untuk mematikan diri, memastikan diri sebelum mati. Ya toh. Untuk mematikan diri terus sebelum mati. Nggih. Kan termasuk sifat sama ya. Apa, Pak? Sifat sama mendengar. Gak keraung. Sing nyetel salon iki mang sistemnya sapa sih sing gawe koyo gini? Hah?
untuk mendengar, sifat mendengar sama. Kan harus kita matikan juga. Untuk mematikan diri, gena-gena Pak, gak usah nayal-nayal. Untuk mematikan diri sebelum mati. Sebelum mati ya. Kan termasuk mematikan sifat sama ya, mendengar. Mematikan sifat sama. Ya. Ya, betul. Ya. Terus caranya gimana itu Gus mematikan sifat samanya? Karena setelah kita selalu mendengar. Kemudian yang kedua, kalau habis sholat kita kan dzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tapi kok nggak bisa masuk ke hati ya Gus ya? Tapi kok nggak bisa masuk ke hati? Iya. Salahnya saya apa Gus? Ngoten nggih? Nggih. Cara mematikan sifat sama, ketika jenengan mendengar apapun langsung aja aku Allah sing mendengar, wes gampang. Jadi belajarlah untuk ngakokno netapkan hidup dalam diri jenengan itu adalah wujudnya Allah. Wes, iku carane. Nomor 2, habis sholat iku biasanya itu wiritan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tasbih iku. Kok gak masuk ning ati yo? Karena belum menerima, mengetahui sekaligus mengamalkan dzikir sirul asrar. Jangankan di thariqah, jangankan di syariat, di thariqah pun susah untuk mencari dzikir sirul, padahal itu sebagai kunci membukanya hati kita kepada Allah. Sehingga apa yang kita sebut subhanallah, maha suci sapa Allah, mboten saged lawang kita masih merasa aku nih diri hamba iki yang membaca, mboten saged. Lah selanjutnya juga membaca alhamdulillah. Kok gak iso, kok nggak bisa masuk di dalam hati? Itu tadi, karena memang kita hanya berucap di lisan, hati pun tidak mengerti maksud alhamdulillah. Utawi sekabai puja dan puji iku mung kagungane Gusti, kita masih memuja makhluk. Mboten saged. Apalagi Allahu Akbar hidup dalam diri kita. Kita masih mengakui kalau kita hidup disebabkan dihidupkan oleh yang maha hidup. Ini persoalannya. Lah biar masuk di dalam hati bagaimana? Sertakanlah sirul asr ketika membaca 3 hal tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sirul asri diletakkan teng mriku. Nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam paring asmo Pak Mahmud. Pak Mahmud saking Jombang, Gus. Saking Jombang. Nggih. Bile dalam pikanto Si salon kidul cilikno ae, cilikno salon kidul. Salon sing saombrok iku lho. Ya, kecilkan. Oke, masuk Pak. nggih. Bile dalam pikanto ciriya sekedhi wekdal dalam baiat 3 minggu kepengker. Nggih. Lajeng dalam nglampahi napa ingkang panjenengan dawuhaken. Nggih. Ning
Kalau nanti curhat datang panjenengan melalui peteng terus Gus. Peteng terus. Peteng terus. Maksudnya Mungkin- peteng iku ati sampean susah apa piye? Peteng dalam artian nopo ingkang dimaksud melebet datang alam-alam lintu niku ben saged. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Itu tidak jadi masalah bagi saya. Mungkin saya sadar bahwa saya banyak dosa. Itu yang pertama. Neng dalam kejadian keseharian wekdal dinten Kemis, nggih. Itu saya merasa ke warung nggih. Lajeng kula niku didoli nggih, didoli. Itu saya merasa ibu yang melayani itu adalah Allah. Merasaan saya. Jadi saya Dilayani gitu ah. dilayani. Sama- Dilayani bukan seorang ibunya Ibu, yang iya. saya lihat, tapi Allahnya yang saya lihat. Nggih. Saya merasa dilayani. Baik ada yang ada di sekitar warung-warung itu, saya merasakan Allah. Itu kronologinya. Lalu setelah itu saya Jumat di Kepengker. Saya melakukan sholat Jumat itu mandi ya. Mandi itu air mata saya kula ini gembeng Gus. Gembeng dalam artian suka nangis gitu. Saya menangis, terus-terusan menangis. Bahkan perjalanan dari dari rumah ke masjid itu saya nangis. Rasa dada saya itu nggak bisa terbendung. Ada rasa kerinduan yang nggak bisa saya rasakan gitu Gus. Ada rindu banget. Nek kula gendaan, artinya gendaan itu kali bojori niku tidak serindu ini. Dodok kula rasanya sesek. Tapi itu saya nangis. Bahkan ketika saya sholat Jumat itu tertinggal. Ketika berdiri orang-orang pada ruku, saya nggak ruku. Saya betul-betul menikmati dan ada rasa air mata nggak bisa saya bendung. Tapi kula ingin dawuh panjenengan, gak gendeng lagi. Gua ngoten. Sistem panjenengan ingkang kula cepeng. Sistem wasilun. Jadi artinya syariatnya tetap kula pegang. Itu pertanyaannya, apakah rasa itu gitu Gus? Saya enggak merasa saya kepingin sakti, kepingin marifat dan lain. Saya enggak ngereken itu. Asalkan gini, umur saya 25 dalam artian wis wayadet. Wis golek sangu lah ngoten, golek sangu. Niku Gus, pangapunten. Rasa ingkang kula raosaken niku pripun? Pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disebut sebagai gelap atau petang, itu sebetulnya yang dimaksud adalah ketika saat jasad ini berperilaku ibadah murni atau enggak murni, terus nyatane Allah gak nyoto, itu sebetulnya yang dimaksud gelap. Dan ini juga diisarohkan ketika saat kita kholwat secara khusus. Ruhaniyah dimasukkan dalam alam yang kita mengalami kegelapan. Tidak tahu apa-apa, artinya gelap, dan mesti ruhaniyah kita terasa takut. Jadi yang dimaksud zulumat atau gelap itu sesungguhnya ketika saat jasmani berperilaku ibadah murni atau tidak murni, bagi ruhaniyah kita Allah nggak nyata. Itu loh sebetulnya yang dimaksud gelap. Sedangkan yang dimaksud terang, kebalikannya. Ketika jasmaniah kita berperilaku apapun, baik murni atau tidak murni ibadahnya, tapi dalam pandangan ruhaniyah jenengan justru tak
tampak nyatane jenengan. Sing tampak nyatane urip. Itu artinya dalam hati sampean tidak ada iman sedikit pun kalau makhluk yang melakukan. Ini berarti terang. Kalau dimasukkan di dalam isyarah lewat khalwat khusus, kita dimasukkan satu alam, yang alam itu tidak ada batas, dan keadaan itu terang benderang antara yang melihat dan yang dilihat, dan mata untuk melihat itu satu pelaku. Ini berarti terang. Lah, yang gelap itu biasanya memang dimasukkan satu alam yang kita tidak bisa melihat apa-apa. Kondisi ruhania kita masih terasa ada. Jikalau kondisi ruhania kita masih ada, merasa ada, maka mesti akan terasa takut atau ketakutan. Bapak Ibu, sebetulnya semuanya ini adalah proses aja dari Allah. Proses dari si A, si B, si C juga begitu. Perlu diketahui, maksud daripada nyatanya Allah yang melayani bukan perempuan, itu berarti panjenengan miturut keterangan ilmu ammal arifuna yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Tondo-tondo orang yang sudah masuk di wilayah arif sudah tidak merasa yang melayani itu melayani makan tadi lo ya di warung itu seorang perempuan atau makhluk, tetapi justru nyatanya Allah. Yes. Mengapa ketika saat kita melakukan sholat 5 waktu, hati jenengan iki dilalaikan Allah terhadap perkara selain Allah? Itulah Pak yang kumaksud para calon kekasih Allah yang akan ditarik Allah dimasukkan baik di khos maupun khawasul khawas. Walaupun kita sistemnya memakai sistem wasilun, bisa jadi Anda akan ditarik Allah dan ditaruh di dalam khos. Kalau sudah diletakkan di khos, maka Anda tidak akan pernah tahu ini sudah dapat rakaat berapa. Cilikno sing kidul cilikno. Dapat berapa? Terus wayai rukuk opo sujud jenengan akan dilalaikan Allah di situ. Ini khos, dan itu tidak bisa menjadi pilihan kita, nggak bisa. Itu suka-suka Allah, dan Allah punya maksud tersendiri. Punya maksud tersendiri. Mengapa kita pakai wasilun kok diletakkan Allah di khos? Allah punya maksud sendiri. Sebab biasanya wasilun itu taruhannya itu diletakkan di khawasul khawas. Ketahuilah bahwasanya ini maksud Allah. Anda biar nanti bisa menjelaskan terhadap umat perbedaan di antara dua tempat. Sebab jikalau kau menjelaskan tentang antara khos dan khawasul khawas dan Anda sendiri sudah pernah mengalaminya, tidak akan pernah keliru. Anda akan menyatakan al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran ini datangnya hanya dari Tuhanmu.
bukan dari dirimu sendiri. Beda kalau jenengan ini hanya katanya, nggak bisa. Sama halnya contoh begini, si A saya terangkan, saya ceritani bagaimana sikon di makom Sunan Ampel. Tak ceritakan mulai perjalanan di sini sampai di sana. Di sana juga begitu, masjidnya sebelah mana, makomnya beliau sebelah mana, tak ceritakan lengkap dengan benar. Ini beda dengan si B. Sama-sama tak ceritakan, tapi si agak gelem berangkat ke Sunan Ampel, si B berangkat ke Sunan Ampel. Sama-sama bercerita, sama-sama benar. Sesuai dengan petunjuknya, sama. Tapi ketika saat si A bercerita, nggak bisa, dia itu ruhaniyahnya itu ada di sana, nggak bisa. Dia cuman angan-angan. Tapi si B bisa ketika bercerita, posisi dia itu ada di sana. Artinya apa? Kebenaran apa yang ada di sana yang ketika saat si B ceritakan itu hak. Sehingga bisa bercerita di sana itu masuknya di makom sebelah mana, angen-angen bisa nyampe di sana, kejiwaannya itu bisa. Tapi si A nggak bisa karena dapatnya hanya dari ilmu. Nek si B tidak hanya ilmu tapi juga laku. Makanya di dalam satu ayat Allah katakan, jikalau kau sudah beriman pada Allah, amantu billah, tidak hanya Anda beriman tapi juga wa amilus praktek nyata no. Kalau kau iman pada Allah, Allah yang mana? Temui, praktek no. Tentuin jenengan iki harus berkholwat. Urusan ketika jenengan iki proses kerinduan yang menggelora dalam hati, itu adalah bentuk daripada jenengan sudah merasa bahwasanya Allah itu tidak hanya dekat, bahkan lebih dekat dari urat. Munculnya satu tetesan air mata, itu bentuk subhanaka inni kuntu minal. Selama kita ini mulai akil balik sampai segini tua, ternyata ruhaniyah kita selalu berdolim pada Allah. Fatubu ila bari'ikum. Udah tobato nangone pangeranmu. Itu tadi dengan cara faktulu anfusakum, mematikan diri, keakuan diri yang tadinya kita itu selalu ngaku-ngaku, sekarang lepas. Oke, untuk berikutnya Ibu monggo silakan, nekakno tak lempar nang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Abdul Aziz Gus saking Jombang. Pertanyaannya singkat mawon. La ilaha illallah la ilaha illa ana niku terosi setunggal Gus. Tapi setelah turun ke dunia menjadi la ilaha illa ana, ananya menjadi 3 Gus. Maksudipun pripun? Mengaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak ada masalah bagi ruhaniyah yang sudah diahad. Dan itu bermasalah bagi ruhaniyah yang belum bisa keahad. Ya. Sehingga yang sudah masuk di ahad la farqa bainahum, tidak ada bedanya antara yang menyembah dan yang disembah dan perkara yang buat nyembah.
istilah bahasa melihat, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Perkara yang menyembah, yang melihat, dan yang dilihat, mata untuk melihat itu satu pelaku. Inna lillahi, itulah memang terjadinya tiga sisi. Tiga sisi dalam pandangan syariat. Sehingga ada yang menyembah, ada yang disembah, ada perkara yang untuk menyembah. Ada yang melihat, yang dilihat, ada mata untuk melihat. Ini masih tiga. Lah sekarang kembalikan kepada asal, wa inna ilaihi raji'un. Kita harus kembali ke akad. Jikalau sudah di akad, maka sudah tidak ada perbedaan di antara tiga hal. Artinya tiga-tiganya itu tidak ada. Sehingga yang ada hanyalah ana. Mungkin juga di dalam beberapa ayat Allah itu memakai kalimat nahnu. Nahnu itu lebih dari dua, bisa tiga. Kalau di dalam ilmu tasawuf ada pengajaran syuhudul wahdah fil kasroh. Anda harus bisa masuk dalam keesaan, yang keesaan itu di dalam banyak. Makanya kadang Allah mengatakan wa nahnu, kita. Bahasanya nahnu kan kita, tapi diartikan wa nahnu, dan aku. Ngoten. Padahal nahnu itu kita. Kita itu lebih dari dua. Bisa tiga, bisa empat, bisa, dan lain sebagainya. Jadi maksud daripada ana banyak, ana tiga tadi, itu proses kita innalillahi. Lah sekarang kembalikan pada asal proses kita, wa inna ilaihi raji'un, berarti ke ahad. Carane dalani ya nafi isbat, tahalli menuju tajali, itu caranya. Sehingga mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, wajib umat manusia itu mengaji, mengkaji, memahami, melakukan atau mempraktekkan dinut tauhid. Pun titik. Asal kita sebagai manusia, agamanya itu tunggal, Pak. Asli dari Allah itu agama kita itu tunggal. Ummatan wahidah. Berhubung ketika ilmu itu didatangkan, maka tafsirannya macam-macam. Madhab ini begini, madhab itu begitu, macam-macam. Akhirnya terpecahlah kita. Lah, dan itu miturut proses innalillahi, gak salah. Gak salah. Karena memang skenario Allah. Cuman saja bagaimana caranya kita kembali ke ahad lagi, umatan wahidah. Mau tidak mau jenengan ini harus mencari agama yang bertauhid. Baik lahiri orang Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, kembalilah kepada ke ahad. Pertanyaannya lihat, apakah di dalam ajaran agama di antara kita itu ada ajaran untuk mengesahkan Tuhan enggak? Dan diajarkan enggak? Ini ada dua kemungkinan. Ada tapi tidak diajarkan alias disembunyikan. Tidak ada, bagaimana bisa untuk menjelaskan? Ada dua kemungkinan. Saya ulangi, dalam beberapa agama pertanyaannya di dalam agama kita masing-masing, apakah di dalam kitab kita itu ada pedoman pengajaran untuk
pendidikan kerohaniah tentang mengesahkan Tuhan enggak? Kalau ada, ya udah ikuti. Istilahnya, carilah ulama-ulama Anda, pemimpin-pemimpin Anda yang kau anggap sebagai penuntun tentang agama Anda, tentang masalah keesaan pada Tuhan. Kalau nggak ada, perlu dipertanyakan. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada tapi disembuh. Ya cari ulamamu, imam-imammu yang paham betul tentang itu. Kalau terpaksa tidak ada, maka saya katakan tentang dinul haq, dinul tauhid, agama yang kembali kepada keahad. Mohon maaf sekali lagi, di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam ada. Cuman saya katakan jarang-jarang ulama yang membahas secara umum dan terang-terangan hal ini terhadap kaumnya, jarang-jarang. Timbangan Anda mumpung di dunia ini sisa umur masih ada. Sungguh sengsara bagi kita rohaniah ini ketika saat di dunia habis kita belum sampai pada keesaan pada Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu, anak tersebut memang saya benarkan asalnya 3 anak. Itulah proses innalillahi. Akhirnya fakta di lapangan, orang-orang ini banyak yang ngaku-ngaku. Kalau menurut saya gak 3 tok, pakai anak, bojo, anak, harta benda, anak jabatan, anak pengaruh, anak apapun. Anak yang seperti ini ringkesan. Masuklah pada anak yang sesungguhnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Bon, ketemu. Oke. Lagi Bapak. 2 lagi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangun Supriyadi, Watu Dodol, Ketapang, Banyuwangi. Tadi Allah mengatakan, Pak, agak dijauhkan Pak antara lambe dengan mic. Nah, biar boten kedengaran gremeng. katakan Muhammad, di sela-sela waktumu itu ingat Kadoan Pak. Ingat saya. Allah bersabda, Nggih. tadi katanya ya, Allah bersabda, katakan Muhammad, di sela-sela waktumu itu ada saya. Karena ini nanti saya pulang dari sini, takut ada yang minta oleh-oleh, jadi saya catat. Diterangkan di Al-Quran ayat berapa, surat apa ini? Pak, mohon maaf. Bu, mboten dengar. Mboten kurang jelas, Pak. Tolong dijelaskan, tadi dikatakan Muhammad, di sela-sela waktumu itu ingat saya. Sampun. Itu diterangkan di Surat apa? surat apa? Al-Insan. Al-Insan ayat berapa? 25. Ya, terus. Wih, sampai catat. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Di tengah-tengah kesibukan apapun, di situ ada aku, Muhammad. Wadhkur isma rabbik. Sebutlah atas nama Tuhanmu. Nah, ngeten. Itu maksudnya kongkon eling.
yen Gusti Allah itu disitu. Ngoten nggih? Terus Nggih. Terus pertanyaan kedua, kita harus melakukan apa dari perintah Kanjeng Nabi itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalankan bagaimana atas perintah itu. Pak, Quran iku gak kanggo Kanjeng Nabi tok. Nggih. Muhammad ka isma rabbika. Ka iku Muhammad jenengan. Bukan hanya Muhammad ibnu Abdillah saja untuk kita. Berarti wadhkur iku bahasa perintah. Fi'ilnya fi'il amar, artinya amar itu perintah. Diperintahkan terhadap siapa? Ka sopo? Muhammad sopo? Jenengan iki. Jadi ayat itu bukan untuk hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga terhadap kita. Kok bisa terhadap kita? Iya, ka iku makhluk. Kanjeng Nabi makhluk mboten? Jenengan yo makhluk. Inilah nanti yang dimaksud dalam satu ayat, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan. Artinya uswah, percontohan. Artinya beliau itu enggak ujuk-ujuk. Enggak tiba-tiba langsung merintahkan jenengan kali kula, tetapi beliau belum melakukan, enggak. Beliau lakukan dulu baru merintah. Beda uswatun hasanah dengan mau'idatul. Nek mau'idatul hasanah ya niki sing diomong niki. Nek uswah percontohan, ngene lho contohi. Jadi beliau melakukan terlebih dulu sebelum merintahkan orang lain. Bapak Ibu monggo yo masjid iki tasik pondok iki isik 30%. Ayo sedekah kabeh, sing ngongkon gak gelem. Ngene culeken motone. Mestinya sing nyuruh iku kasih contoh dulu. Lah ngoten nggih? Kasih contoh dulu. Kita di desa kita banyak anak yatim. Mari kita kumpulkan sedekah jariah di kelompokno Pak, bentuk yang namanya panitia. Lah sing ngongkon yo gak gelem. Malah bagi aku piro. Wis nek ana model kaya ngono culeken matane. Rasulullah nggak pernah memberikan contoh, memberikan teori seperti itu. Kasih ketika dia sebelum menyampaikan sudah beliau lakukan, kasih contoh dulu. Jadi Pak, apa perintah yang harus kita lakukan dari Kanjeng Nabi? Ya tetap melakukan dzikir tersebut. Oke, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Subandi saking Tuban. Kula badhe tangklet sesuai materi malam ini nggih menika fakir. Fakir niku kedah rumaos lemah, rumaos melarat, lan sak lentu-lentunipun. Tapi teng manah kula niku sing sering niku mboten kelingan ngoten-ngoten niku. Teng manah kula niku sing sering niku nggih namung butuh Gusti Allah terus ngoten. Sing kula tanyakan nggih menika perasaan niku kedah diikuti mawon apa digantos kalih
eling sing detail ngoten niku napa niku lemah kudu lan sak liya-liyane niku. Sing nomor kalih kula mirengake ngaos wonten napa niku ngaos soal liqa niku kan dereng dangu. Lateng manah kula niku raose niku dereng wonten rasa pengen kepanggih Gusti Allah dereng wonten, tapi wonten rasa niku pengen derek Gusti Allah ngoten. Lah perasaan niku nggih diikuti mawon apa diikhtiari digantos kalih pengen kepanggih ngoten. Nggih sampun niku matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam Allah memproses antara satu dengan yang lain untuk bisa sampai kewusulan. Dari pertanyaan pertama itu nanti tergantung Allah meletakkan kita di mana. Di proses kita itu untuk merasa kehambaan iku mang asor, melarat, bodoh, dan apapun itu yang sifat kelambinya kita sebagai makhluk, apakah Allah nanti meletakkan jenengan itu kebalikannya? Jikalau kebalikannya itu otomatis yang muncul akunya Allah sama. Pokoknya ikutilah apa poksi yang Allah letakkan pada diri kita masing-masing. Jadi mengalir aja. Satu sisi kita tidak akan pernah mengelak sistem maksud su'aul basiroh ke ainul basiroh. Ngikuti aja. Yang kedua juga begitu. Sama. Ikuti aja. Sebab mohon maaf, baik yang pertama maupun yang kedua saya istilahkan seseorang menanam jagung, ya, menanam jagung. Nanti kalau sudah waktunya tumbuh buahnya pasti akan tumbuh. Yang terpenting dalam diri kita adalah bagaimana cara menjaga pohon itu tidak kekeringan. Manakala ada omo atau wereng atau penyakit, bagaimana kita cara mencegah biar penyakit itu enggak masuk. Yang jelas tanah harus subur. Perjalanan pertumbuhan jagung ini dengan sendirinya nanti waktunya sudah datang pasti akan muncul dengan sendirinya. Walaupun Anda tiap hari tidak mengangan-angan kapan dang wusul, gak usah begitu. Dengan sendirinya akan datang sendiri. Ingat, Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, pasti itu akan terjadi. Allah berjanji dalam waktu yang sudah beliau tentukan sendiri. Jadi kita bisanya itu mengalir dengan bentuk menjaga dari sistem dzikir sirul asrar, dari syu'aul basyiroh ke ainul, dari rasa yang tadinya keakuan diri makhluk itu lepas dari keakuan Allah. Ngeten mawon. Sampai ngalir mawon ben ora beban. Jadi janganlah jenengan dirubah bendang wusul. Wah. Coro ringkes kula ngomong wusul cepet enggak, ikut tergantung pelepasan keakuan makhluk dalam diri Anda atau tidak. Hanya itu kok. Coro singkat kata, ilmu tauhid, ilmu hakikat yang tidak akan pernah habis, gak ada ujungnya, semua itu muaranya nafi isbat, tahali tajal.
pelepasan dalam hati kita gambar makhluk, nek iku wis dilepas baru nyoto gambari Gusti nyatane Allah. Dengan ngoten. Piye carane, bagaimana caranya di segala hal bentuk apapun itu munculnya itu tidak dari makhluk, tapi dalam dirimu itu muncul semuanya dari keakuane Allah, keakuane urip iku. Hanya itu, Pak. Cepat dan tidaknya satu kewusulan barometernya ada di tahalli ke tajalli atau nafi isbat. Al-Fatihah.